Di masa sekarang, dengan usia lu pasti sudah masuk usia dewasa. Sudah mulai memikirkan gimana caranya menghasilkan uang dan mengelola keuangan. Ya untuk kebutuhan sehari-hari ataupun biaya di masa yang akan datang. Terutama ketika lu mau masuk masa pensiun. Ya boro-boro sih ngisiin dana pensiun. Lu sekarang semakin pusing mikirin biaya hidup. Karena harga-harga kebutuhan lama-kelamaan semakin naik. Ya nggak lo aja sih yang pusing, gua juga sih. Misalnya nih 10 tahun yang lalu kita punya uang 100.000. Kita belanja kebutuhan sehari-hari dan keranjang yang kita bawa penuh dengan berbagai macam barang belanjaan. Terus lo sekarang dengan uang 100.000 cuma bisa beli beberapa barang. Ya boro-boro sih separuh keranjang terisi. Bisa jadi hanya sebagian kecil yang terisi. Oh iya bisa deh terisi kalau lo hanya beli kerupuk aja gitu. Padahal kan jumlah uangnya sama. Pernah nggak merasa semakin lama harga barang-barang yang kita beli semakin mahal? Atau barang yang kita beli, misalnya nih makanan, malah ukurannya semakin kecil. Tahu nggak penyebabnya apa? Nah, ini disebabkan yang namanya inflasi. Emang inflasi itu apa, Bang? Simpelnya, inflasi adalah naiknya harga-harga barang ataupun jasa secara umum akibat dari permintaan yang sangat banyak, stoknya terbatas. Akhirnya harganya naik deh. Contohnya, ketika masuk bulan Ramadan atau menjelang Natal atau perayaan hari-hari besar di Indonesia. Di masa seperti ini akan banyak orang mencari bahan-bahan makanan. Ya coba lo ingat-ingat aja deh pemberitaan televisi ketika masuk hari-hari besar, di mana harga-harga bawang naik, cabai naik, tomat naik, daging naik, ayam naik, ikan naik, semua hampir naik gitu. Selain ini bisa juga disebabkan kenaikan harga BBM. Kenapa bisa seperti itu? Ya kan barang yang lo pengen dapatkan tadi, lo pengen pakai, itu harus diangkut menggunakan kendaraan dari tempat dia diproduksi ke lokasi lo. Ada biaya bahan bakar. Nah, ketika harga bahan bakar naik, maka harga juga akan naik. Kalau enggak, ya yang rugi pedagang dong. Sebenarnya masih banyak lagi nih penyebab dari inflasi. Ngomong-ngomong mengenai barang belanjaan tadi, lu pasti sering deh baca merek dari belanjaan karena sengaja ataupun enggak tuh. Terus lu baca siapa yang produksi, dan seringnya lu nemu tulisan kayak PT ABCD Tbk, PT BUDC Tbk, dan masih banyak lagi nih. Iyalah, lo kan sering belanja gitu kan. Lo agak kepo nih, tanya-tanyalah ke kawan lu yang pernah bilang kalau ada tulisan Tbk berarti perusahaannya ini bisa dibeli dengan cara berinvestasi. Wah, keren banget dong, bisa jadi pemilik perusahaan. Tapi lo mikir lagi, kalau beli perusahaan berarti harus memiliki uang yang banyak. Padahal nggak gitu juga loh bro. Jadi gimana nih cara belinya? Karena semakin penasaran, lo putuskan daripada bingung. Oke, gue harus belajar investasi dulu. Lo cari artikel di bawah Google terkait investasi. Dan setelah lo baca satu persatu, bukan malah ngerti, makin bingung, makin pusing. Karena banyak kali rumus-rumus bahkan istilah baru yang pertama kali lo dengar. Ya memang wajar-wajar aja karena materi ini sangat jarang ditemui ketika di sekolah ataupun di kampus. Lo belum nyerah, coba cari cara lain untuk belajar. Salah satunya dengan cara membaca buku. Lo carilah berbagai macam buku terkait investasi. Dan ketika lo lihat di rak buku, kok ada banyak banget ya bukunya. Lo baca deh satu persatu bukunya. Dan setelah lo baca, bukan malah makin ngerti, malah makin pusing. Lebih banyak lagi istilah-istilah baru yang pertama kali lo tahu, lo baca, lo dengar dibandingkan artikel tadi. Sekarang lo coba pindah deh ke YouTube. Cari video-video terkait investasi. Dan setelah lo tonton satu persatu, kok videonya kebanyakan untuk yang sudah expert ya, alias sudah jago. Karena sudah bedah investasi lebih dalam, sudah mencari-cari perusahaan mana yang lebih bagus, yang cocok untuk dibeli. Padahal kan lo mau belajar dari dasar dulu, pengen punya pondasi yang kuat terkait investasi. Pada akhirnya lo makin pusing sendiri kan. Sebenarnya banyak nih orang-orang terutama di sekitaran gue yang gue tahu mau belajar mengenai investasi. Tapi sama kayak lo tadi, bingung mau mulai dari mana. Ya nggak lo aja sih, gue juga pertama kali gitu. Memang banyak bahan bacaan dari buku, artikel di internet ataupun bentuk-bentuk video lainnya, entah dari Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tapi nggak jarang, ujung-ujungnya malah bikin tambah bingung. Nah, gue punya ide nih, gimana caranya supaya makin banyak orang yang paham tentang investasi. Sekarang kan udah zamannya teknologi,
banyak muncul media sosial yang mempermudah kita untuk belajar investasi. Jadi gue kepengen nih mengedukasi kita semua untuk belajar investasi, dan gue mulai dari YouTube dulu. Sekarang ini gue mau fokus di YouTube karena memang pengguna YouTube di Indonesia sangat banyak dan sudah familiar dengan tempat untuk share video dengan berbagai macam durasi, sehingga gue nggak pusing-pusing amat lah nentuin berapa lama video yang gue buat. Jadi tergantung seberapa bisanya gue nih mampu untuk berbagi ilmu investasi. Dan ketika lu juga masih belum paham, bisa tuh lu ulang-ulangi videonya atau lo stop dulu nontonnya kalau lagi ada kerjaan. Selain lu terbantu dengan edukasi yang dibuat, gue juga jadi terbantu nih. Karena semakin gue ajarkan ke orang lain, ya buat gue belajar lagi lah tentang investasi. Karena harus baca-baca lagi materinya. Apalagi kalau lo nanti request materi di kolom chat, ya mau nggak mau gue harus belajar lagi nih. Akhirnya lo beruntung teredukasi dan gue juga. Nantinya, materi-materi yang gue share di YouTube bakal dari dasar-dasar dulu berdasarkan buku, seminar, dan pengalaman yang udah gue dapat selama berinvestasi. Jadi, nggak berat-berat amat kan? Yang paling penting nih, lo pernah denger kan kalau banyak orang asing yang dapat untung besar karena berinvestasi di Indonesia? Karena mereka-mereka itu menguasai perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi, dengan kita-kita nih berinvestasi di Indonesia, secara perlahan kita coba rebut kembali tuh perusahaan-perusahaan yang dimiliki asing. Kalau dulu pahlawan Indonesia merebut Indonesia dari penjajah, sekarang kita rebut harta di negara kita yang udah dikuasai asing, tapi dengan cara yang lebih mudah tanpa harus pertumpahan darah. Ngomongin tentang investasi tadi, kayaknya kita pernah deh baca artikel atau postingan di medsos kayak IG, Facebook, TikTok, dan lain-lain, atau berita di koran, televisi terkait dengan investor tersukses di dunia, Warren Buffett. Merupakan salah satu orang terkaya di dunia saat ini. Dan kerennya lagi, beliau pernah menjadi orang terkaya di dunia. Dan beliau pernah mengatakan satu quotes yang sangat menarik. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Yang bisa kita tangkap dari kalimat ini adalah gimana caranya harta kita bisa bertambah walaupun sedang tidur. Jadi nih, ketika waktu tidur, uang terus mengalir ke rekening kita, ke kantong kita. Jadi lo gak mikirin lagi untuk biaya hidup besok-besok harus dari mana, karena uang lo terus bertambah. Kalau nggak, siap-siaplah kita akan bekerja seumur hidup. Rahasia dari Warren Buffett menghasilkan uang sewaktu tidur adalah dengan cara berinvestasi. Dan kerennya lagi, Warren Buffett memulai investasi ketika berumur 11 tahun. Jadi kita sudah terlambat nih untuk berinvestasi? Ya enggak, karena nggak ada waktu terlambat selama kita mau memulai. Selain Warren Buffett nih, rupanya 10 orang terkaya di dunia saat ini memiliki satu ciri khas yang sama, di mana mereka semua memiliki investasi. Dan nantinya akan kita bahas lebih lanjut terkait investasi di video-video selanjutnya, supaya nggak panjang-panjang amat lah video kali ini. Semoga dengan sedikit penjelasan tadi, lu semakin terbuka nih pikirannya terkait investasi, tanpa kata ribet. Yang penting lo luangin aja waktu sebentar, entah setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, untuk belajar investasi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.